Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 33 dan 34. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS sekalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 33 dan 34. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Kejadian 33 dan 34. Sahabat KKS, melalui kehidupan Yakub, Tuhan memperlihatkan penyertaan-Nya atas hidup Yakub. Dari seorang yang menginginkan hak kesulungan, pertemuannya dengan Tuhan, Yakub seorang yang karib dengan Tuhan, sehingga terlihat penyertaan dan pembelaan Tuhan atas hidupnya. Mari kita simak Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. 20 tahun lamanya Yakub berpisah dari Esau. Tuhan mengubah permusuhan menjadi pertemuan keluarga yang manis. Mari kita simak Kejadian 33 ayat 3-4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Bagi Yakub, harta yang dia peroleh bukan segalanya. Maka Yakub menawarkannya kepada Esau sebagai tanda kasihnya kepada saudaranya itu. Kejadian 33 ayat 10-11. Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kita bisa belajar dari hati Yakub. Dia sangat menginginkan hal yang rohani, maka dia diberkati luar biasa dengan kekayaan ternak, tapi hatinya tidak melekat kepada kekayaannya. Bagaimana dengan anak-anak Yakub? Nanti di pasal 34 akan terlihat perbedaannya. Mari kita simak Kejadian 34 ayat 5. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikam mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Berbeda dengan anak-anak Yakub, mendengar saudaranya diperkosa, timbul kemarahan yang luar biasa yang mengakibatkan akal yang licik, yang mengakibatkan pembunuhan atas seluruh laki-laki di Sikam. Sahabat KKS, Yakub bukan orang yang suka ngajak ribut. Perjalanannya dengan Laban, Yakub selalu mengalah. Dengan Esau, dia juga menginginkan perdamaian. Yakub juga mau menerima Hemor, ayah Sikam, yang melamar Dina, anak Yakub yang sudah diperkosa Sikam. Apakah Yakub tidak marah dengan Sikam? Tentu marah, karena peristiwa Dursila yang mencemarkan anaknya. Tapi Yakub memiliki penguasaan diri yang bagus. Mari kita simak Kejadian 34 ayat 25-26. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah 2 orang anak Yakub,
yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem, anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Sahabat KKS, inilah awal hati anak-anak Yakub dicemari dengan kejahatan. Tentu timbul pertanyaan, kenapa bisa terjadi ayahnya seorang yang takut akan Tuhan, tetapi anak-anaknya berbeda? Kemungkinan karena fokus mereka hanya kepada harta kekayaan. Ingat, mereka adalah cucu Laban yang mempunyai sifat suka akan harta, sehingga tidak berfokus kepada Tuhan, mudah meledak emosinya. Mari kita simak Kejadian 34 ayat 27-31. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu, karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang ada di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal?" Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.